Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sahabat sekalian, ya, para subscriber, teman-teman yang follow nih, mungkin juga ikut dalam program-program di ECT Consulting, ya, e-consulting. Jadi sebagaimana biasa, setiap pagi atau setiap hari, gitu ya, kita dapatkan insight-insight nih dalam bagaimana membangun sebuah corporate culture, bagaimana membangun karakter, ya, juga bagaimana mengembangkan orang-orang di sebuah organisasi ataupun juga korporasi dengan tema-tema yang berbeda. Dan hari ini kita tiba di hari Rabu gitu ya, di Rabu pagi. Temanya adalah tentang coaching talk gitu ya. Jadi izinkan di pagi hari ini saya menyapa ya Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian. Jadi dimanapun berada, Anda menyaksikan di video ini ya. Nah, kita akan berbincang di episode kali ini. Video kali ini bicara terkait dengan coaching, ya. Nah, maka izinkan saya, Coach Tiko dari ISQ Coaching Academy, trainer dan juga coach lisensi Dr. Ari Ginanjar Agustian, membersamai ya dalam waktu lebih kurang 30 sampai dengan 45 menit ke depan, kita akan sharing, kita akan berbagi insight. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, teman-teman sahabat sekalian, nanti silakan ya di kolom komen boleh sampaikan juga apa insight yang didapatkan atau apa yang teman-teman pahami dari coaching ya. Mungkin juga sudah pernah melakukan coaching atau jangan-jangan juga sudah pernah di coaching. Nah, kita berbagi sama-sama di kesempatan pagi hari ini ya. Dan saya tidak sendiri gitu ya, kita akan ngobrol dalam SCT Insight di pagi hari ini bersama dengan kami ISQ Coaching Academy. Ini hadir bersama dengan kita nih Pak Sofyan Nurdin. Kayaknya Assalamualaikum Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kotiko. Wah, ini pagi hari terima kasih banyak nih sudah berkenan untuk kita ngobrol bareng-bareng di pagi hari ini ya. Jadi pengennya sih juga nanti mudah-mudahan bisa ngopi ya, ngopi bareng. Nah ini ngopinya ngobrol pagi gitu ya. Kita ngobrol pagi-pagi hari tentang coaching. Sebelum mungkin lebih lanjut, boleh berkenan dulu nih Pak Sofyan, langsung deh memperkenalkan diri ini apa yang jadi perannya atau tanggung jawab hari ini, aktivitasnya apa nih? Boleh silakan nih, boleh kenalkan diri dulu Pak Sofyan. Mangga. Baik, Kotiko. Eh, Perkenalkan, nama saya Sofyan Nurdin. Saya bekerja di PT Neral Technologies Indonesia di Business Development and Operation. Eh, Kami menggunakan coaching ini sudah lama ya, kenalan dengan coaching ini dan merasakan manfaat dari coaching untuk pertumbuhan baik pribadi atau perusahaan. Itu Wah, mungkin wah, jadi eh, perusahaannya bergerak di ini ya, di bidang bidang IT. teknologi informasi ya, Betul. bidang IT. Wah, dan perusahaan ini sudah berdiri berapa lama nih, Pak Sofyan nih? Dan Pak Sofyan termasuk ini ya, foundernya gitu ya. Ya, sudah cukup lama, 2007 gitu ya. Saya join 2012 Hmm. dan dari 2012 itu sampai hari ini growth-nya sangat signifikan ya, bahkan cukup dari sisi penilaian pemilik cukup growing gitu ya, di Nah, luar ekspektasi lah kurang lebih seperti itu. wah, menarik nih ya. Jadi tadi sudah ada spill sedikit. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sahabat semuanya, jadi NTI perusahaan ya, di mana sekarang juga salah seorang leadernya adalah Pak Sofyan gitu ya. Tadi menyampaikan bahwa mempraktekkan ya atau menjadikan coaching sebagai sebuah budaya, sebuah culture untuk mengembangkan tim gitu ya, mendevelop orang-orang di dalamnya, termasuk pada akhirnya dampaknya adalah kepada performance. Nah, ini menarik ya. Mungkin saya sebagai awalan, saya mau sampaikan dulu ini ya, apa namanya, data-data ataupun ada beberapa hal yang mengatakan seperti ini ya. Izinkan saya share terlebih dahulu ya. Nah, jadi yang pertama ini data dari ICF dan juga CCI Survey ya di tahun 2019 mengatakan bahwa ada perbedaan ternyata sebuah organisasi atau perusahaan antara perusahaan yang memiliki coaching culture atau budaya coaching yang kuat dengan eh,
perusahaan atau organisasi yang tidak memiliki budaya coaching atau budaya coaching yang kuat. Ya, ternyata perbedaannya bahwa terhadap peningkatan kinerja organisasi, dampaknya 54% terhadap performance. Wah, jadi luar biasa nih ya, 54% terhadap performance. Tapi yang tanpa gitu ya, tanpa budaya coaching yang kuat, hanya 29% saja. Ya, bisa jadi faktor-faktor lainnya yang kemudian membuat kinerja organisasi tetap meningkat. Nah, ini bicara terkait dengan performa ya. Kemudian ya di dalam data yang lain ya, penelitian yang lain dalam penelitian Gallup tahun 2020, berarti 4 tahun yang lalu, ini konteksnya juga sudah mulai masuk pandemi berarti gitu ya, termasuk yang tadi juga. Dikatakan bahwa karyawan yang berbicara kepada atasannya tentang goals dan kesuksesan mereka dalam 6 bulan terakhir menunjukkan 2,8 kali lebih engage dalam bekerja. Ya, kemudian karyawan dengan memiliki atasan yang bersedia mendengar masalah terkait pekerjaan mereka menunjukkan 62% lebih rendah berpotensi burnout. Nah, jadi ini nanti masing-masing mungkin kita dengar juga nih, apakah dibenarkan oleh yang dirasakan oleh NTI gitu ya. Jadi pertama terkait dengan performance, yang kedua adalah terkait dengan engagement pegawai gitu ya. Engagement pegawai kira-kira seperti apa setelah dilakukan coaching ya. Nah, ini yang kedua ya. Kemudian, nah, ini ada penelitian juga mengatakan bahwa tulisan ya, keterampilan coaching seorang pemimpin berguna tidak hanya untuk kebahagiaan karyawan, tapi juga untuk mengurangi niat resign. Nah, jadi maksudnya apa? Ya, oleh karena itu organisasi harus mendorong para pemimpin untuk mengintegrasikan lebih banyak keterampilan coaching ke dalam gaya kepemimpinan mereka. Jadi bicara terkait dengan kan kadang eh, sebuah culture ya, sebuah kondisi organisasi atau perusahaan itu juga dinilai dari tingkat turnover-nya gitu ya. Nah, turnover-nya seperti apa? Ternyata dengan coaching ini menurut tulisan ini itu mengurangi niat pegawai itu resign dan akhirnya angka turnover itu rendah gitu ya. Turnover itu rendah. Jadi kita nanti cek sama-sama seperti apa nih kalau boleh cerita di Edai gitu ya. Jadi perbincangan kita pagi hari. Satu lagi, wah ya, jadi kalau kaitannya dengan coaching atau juga pegawai, kebanyakan sekarang sudah didominasi oleh milenial atau bahkan Gen Z gitu ya. Nah, ini ada yang menarik ketika coaching ini kan lebih banyak kemudian kita berdialog, ya, membangun dialog terkhusus juga kepada mereka generasi milenial atau bahkan Gen Z. Nah, yang menarik ya, menurut juga penelitian ini bahwa mengatakan seorang pemimpin ya yang menunjukkan sebuah komitmen ya niatan yang tulus kepada para milenial dengan cara mengajaknya dialog dalam hal ini ya ternyata membuat 8 kali meningkat untuk improvement dan juga change management dan juga agility-nya. Mampu bertahan dalam krisis dan lain sebagainya. Kemudian 7 kali ya akan melihat peningkatan sebanyak 7 kali terkait dengan improvement dalam innovation atau dalam inovasi. Wah, ini menarik ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian, 4 hal nih gitu ya. Jadi yang pertama terkait dengan performance ya. Kemudian yang kedua terkait dengan engagement pegawai ya. Yang ketiga adalah terkait dengan turnover gitu ya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan inovasi. Wah, ya, ini menarik sekali. Satu-satu nih boleh kita ngobrol nih. Kayak gimana penasaran kita boleh dapat sharing dari Pak Sofian. Mungkin sebelum masuk kepada performance-nya ya, tadi kan dikatakan eh, perusahaan ini sudah dari tahun 2007 ya, Pak Sofian tadi bergabung tahun 2012. Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu nih sebelum dan kemudian prosesnya mengenal coaching dan seperti apa dampaknya setelah coaching pada performance NTI. Boleh sharing nih, Pak Sofian, mangga nih. Terima kasih Kak Tiko. Ya, apa namanya karena ini perusahaan 2012 tuh bisa dibilang memulai lagi gitu kan babak kedua 2012 itu jadi kita secara perusahaannya berdiri 2007 tapi 2012 itu menjadi startup lagi gitu ya. Oke. Nah, itu dari sana kita mulai dirintis hanya dengan 2 orang ya. Direktur dan saya di operation kita mulailah sampai 2019 itu kita hanya mempunyai karyawan sekitar 17 dan manajemen mungkin sekitar 8 beserta office boy gitu ya. Nah, di 2019 itu
apa namanya, secara bisnis mungkin ya baru bisa, istilah kami itu baru bisa dapur ngebul gitu. Oke. Ya visi misi gitu ya, hanya ya yang penting udah bisa dapur ngebul aja sudah, Mm-mm. alhamdulillah bisa bertahan gitu. Nah di 2019 itu kita lagi bingung bisnis mau diarahkan kemana gitu kan. Itu IT situasinya situasi pandemi ya? sebelum sebelum. Sebelum ya? Oke. Jadi kita di saat itu lagi kebingungan gitu kan mau bisnis apa, malah kita merambah ke bisnis non IT waktu itu Hmm. karena lagi bingung ke depan mau seperti apa. Nah di saat itu hadir Coach Ida yang belakangan ternyata dia sedang selesai training coaching dan sedang menempuh apa namanya itu sertifikasi sertifikasi untuk menjadi seorang coach, dan saya di coaching gitu kan. Kemudian apa saudara-saudara saya juga yang lain. Nah dari sana tiba-tiba kita mendapat sesuatu kayak dapat energi gitu kan, baik permasalahan pribadi atau masalah perusahaan gitu. Wah Ah, ini oh, jadi coaching pertama itu bukan tentang profesional ya, maksudnya bukan tentang perusahaan gitu ya, tapi secara personal. tadi ya tentang masalah pribadi, kok tiba-tiba masalah yang saya merasa waktu itu mau curhat ke siapa kalau curhat gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, dengan coaching itu kok tiba-tiba dapat situasi solusi yang sebenarnya solusinya dari saya sendiri gitu. Hah? Itu yang menarik gitu ya. Karena kalau kita biasanya curhat ke orang lain bisa jadi solusinya itu sering nggak tepat gitu ya. Ya. Kita malah ujungnya berdebat gitu. Coba kamu gini misalkan gini. Oh, tapi kan begini begini gitu ya. Jadi ini lucunya begitu masalah dari saya, solusi dari saya kok menjalankan juga enak sekali gitu ya. Hmm, hmm, Nah, setelah itu diskusi-diskusi lebih lanjut, saya bilang gimana kalau orang-orang apa namanya itu kita di coaching nih gitu kan. hmm, hmm, "Oh, boleh lah katanya. Nah itu kemudian dia coaching lah karyawan kami gitu kan. Jadi biasa malam gitu selesai dari kantor hmm. kita janjian satu persatu kita coaching. Nah setelah itu kita mulai apa namanya itu, orang-orang tuh bahkan OB pun kami coaching gitu ya. Wah, semuanya pokoknya ya di kantor di coaching. Pokoknya kita coaching gitu ya. Ya. Semua pada merasa, mungkin karena merasa didengar, merasa ditanya citanya ke depan pengen apa, seperti apa. Nah, dari situlah kita mulai ada kan coaching. Nah, waktu itu kita istilahnya coaching group gitu ya, karena belum Hmm, tahu gitu. hmm, hmm, Di coaching group itu bahkan muncul dari visi misi perusahaan, semua kita kita apa namanya itu kita bahas gitu. hmm. Nah, itu kurang lebih awal kita bertemu coaching gitu, Coach Tiko. Nah, oke, jadi mengenal coaching ya. Jadi mulai dari apa namanya, awal mulanya ya memang lagi mau bingung nih mau mengarahkan kemana perusahaan ini gitu ya. Kemudian jumpalah dengan seorang coach tadi ya, Coach Ida ya. Tidak, Seorang profesional coach, Coach Ida yang waktu itu sedang juga apa namanya untuk mempraktekkan gitu ya bagaimana coaching karena tadi ada sertifikasi yang sedang ditempuh. ya, Lakukan deh coaching ya pada Pak Sofyan. Tadi menariknya secara personal dulu, jadi bukan tentang pekerjaan dulu ya. Merasakan manfaat coaching, mendapatkan energi, coba dipraktekin juga. Maksudnya kayaknya orang-orang di kantor juga perlu nih ya merasakan coaching. betul. Dan setelah itu apa yang terjadi nih Pak Sofyan setelah eh, para pegawai di perusahaan? Waktu itu berarti coachingnya juga apakah sama seperti Pak Sofyan tentang personal dulu atau memang langsung kepada kinerja gitu Pak Sofyan? Rata-rata Pengembangan personal kinerja. dulu, Personal ya, dulu. Oke. personal dulu karena ya Hmm. apa namanya di kita itu akan perform manakala kita sudah tidak punya masalah gitu. Yes, yes, yes. Oke, jadi diselesaikan dulu Bayangkan ya. di kantor sekarang ini bahwa tiap 3 bulan itu setiap orang harus di coaching ya, karena saya bilang orang akan bisa perform manakala dia sudah tidak punya masalah di rumah, di segala macam pribadi. Nah, itu baru dia akan fokus. Baru setelah itu coaching performance, bagaimana dia apa namanya itu karir path, pekerjaannya segala macam. Nah, itu baru dia akan perform secara pekerjaan gitu. Oke, oke. Menarik nih. Tadi disebutkan 3 bulan sekali ya. Jadi sistem yang dijalankan di NTI ini adalah melakukan coaching kepada pegawainya minimal 3 bulan sekali harus di coaching gitu ya. Harus coaching gitu. Wah, oke. Menarik, menarik.
Oke. Terus apalagi berarti? Berarti 3 bulan sekali di coaching. Ya, Apalagi sistem yang dibuat nih untuk menjadikan coaching sebagai sebuah culture. ya. Jadi banyak ya. Jadi pertama dari coaching team, setiap ada project, setiap apa ada satu tim dibentuk, maka harus ada coaching team dulu. Itu menggantikan seperti apa kalau biasanya itu training apa namanya itu Kick-off gitu engagement. ya. Ya, di luar kan banyak ya training Eh, kalau dari tim ada eh, team building gitu ya. ya, tim building. Nah, itu Eh, tim building itu digantikan dengan coaching tim. Dan oke. nah, gitu ya. Ada bahkan kita kalau ada tim dari luar juga, misalkan ada satu project, tapi karena untuk beberapa detail pekerjaan kita libatkan orang luarnya pun kita coaching. Itu Hmm. kita bingung. Pak, katanya saya baru. Biasanya kalau kick off meeting Ya. identik dengan yang harus kita lakukan sekian banyak gitu kan. Nggak boleh begini, harus begini. Jadi udah di kepala tuh udah dengan Udah do beban. Nah, jadi biasanya stres gitu karena kita di challenge harus mengerjakan pekerjaan yang sekian dengan cepat dengan ini. Ini malah ditanya cita-cita, katanya malah ditanya apa pagi-pagi apa yang buat semangat gitu. Ada 5 orang waktu itu yang ini dia dari awal sampai akhir senyum-senyum gitu kan. Karena kan bagaimana kick off meeting dengan menyenangkan gitu. Ngobrol lah, kayak ngobrol ya. Dan Oh jangan-jangan gitu ditanya-tanya hal tersebut ya. ya, gitu. Oke. Oke, jadi tadi setiap personal di NTI 3 bulan sekali ya dilakukan coaching. Kemudian baik tadi ya secara personal maupun juga tentang karirnya ya, performance-nya. Juga melakukan coaching secara grup ya, artinya membudayakan dalam hal apapun tadi ya, ketika ada Betul. project, Mhm. tim projectnya itu ketika memulai juga dengan metode ya, skill coaching juga gitu ya. Nah, maka tadi bukan dari luar juga, pokoknya eksternal juga rasain gimana ini ya tadi Kan, ya, di coaching juga. coaching juga. Oke, nah kalau data tadi mengatakan ada peningkatan pada performance, gimana di NTI sudah membudayakan coaching itu sendiri? Wah, itu eh, kurang tepat di kita, di kami Eh, ya. oh, nggak Ka- pas ya? Ya, karena dari 2 tahun itu setelah kami implementasi coaching, omset kami naik 3 kali lipat. Wah, kalau tadi kan 50 performance-nya meningkat 50-an% ya. Ya, Nah, lima alhamdulillah puluh 3 kali lipat tujuh. gitu ya di kami. Ini Ya, bukan 57 berarti. Jadi kurang tepat 57 itu ya. kurang Lima tepat. puluh empat gitu ya. Jadi ini malah 300 tiga gitu ratus ya. persen ya. Jadi Wow, 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 wow. kaget-kaget gitu. Dan waktu itu malah saat pandemi. Jadi Hmm, berkembangnya ide-idenya itu begitu awal pandemi gimana nih gitu kan. hmm, Ini dilanjutkan nggak program? Saya bilang malah wah ini justru dengan pandemi IT sangat dibutuhkan gitu ya. Nah kreativitas kita 1 tahun sebelum pandemi itu ternyata berimpact ya. Dia jadi hmm, begitu pandemi, alhamdulillah ide-ide kita banyak digunakan gitu ya. hmm. Sehingga growingnya seperti itu. Bahkan karyawan pun ya meningkat hampir 3 kali lipat juga gitu dalam Iya, iya. 2 tahun. Wah, itu tadi 2 tahun ya berarti ya. Tahun. Dalam 2 tahun tersebut. Tapi ini penasaran juga nih maksudnya ya. Mungkin ada nih, pertanyaan agak nakal lah maksudnya ya, Pak Sofyan. Memang seandainya kalau nggak kenal coaching, akan seperti apa tuh situasinya? Atau seberapa yakin nih Pak Sofyan bahwa peningkatan 200% itu memang karena coaching gitu ya? Eh, 300% maaf ya, 3 kali lipat. Karena gini, waktu itu selesai coaching itu kita menemukan bisnis yang cocok buat kami, ya Hmm. kan? Hmm. Lain bisnis tadinya hanya di satu bidang telekomunikasi, IT untuk telekomunikasi. Hmm. Kita juga dapatkan untuk di ERP, kemudian untuk di apa telekomunikasinya sendiri berkembang yang tadinya hanya ngurusin manpower apa namanya itu menjadi solusi-solusi dan mengkombinasikan gitu Hmm. solusi dari luar dengan solusi kita gitu. Jadi terbuktinya karena dari situ. Jadi begitu di coaching, oh ternyata kita mempunyai kemampuan ini ya. Oh kalau gitu ini Hmm. diterapkan, ini bisa dijual gitu. Nah seperti itu Hmm. coach. Kami menemukan potensi diri kami itu ya, baik secara perorangan atau secara tim, secara perusahaan, dan itu menjadi satu line bisnis baru. Jadi itu memang ketemunya pada saat coaching, coach. Oke, jadi ada proses penggalian di ekspor itu dengan metode coaching tadi ya.
Nah, betul, ini saya jadi semakin ini nih ya, yakin dengan kalimatnya Dokter Ari kan mengatakan bahwa manusia itu kan bukan ember yang diisi ya, jadi bukan betul. bukan harusnya begini, harus begitu bukan ya. Tapi ternyata kalau Pak Sofian tadi nyebut bahwa eh, ya ketemu sendiri ya. Jadi kita menemukan tuh yang tepat yang bisa kita lakukan dari diri masing-masing ya, Betul. dari potensinya NTI sendiri, Mhm. bukan masukan dari mana-mana gitu ya, tapi muncul itu dengan metode coaching gitu ya. Jadi bukan ember yang diisi tapi api yang dinyalakan. Jadi ketemu apinya gitu ya, Betul, betul. ketemu apinya dengan inovasi dan lain sebagainya. Wah, oke. Jadi performance yang tadi data tadi salah gitu ya. Jadi bukan 54% ya, 300 kurang Saya tepat. Dan itu tidak dirasakan, maksudnya lebih daripada itu. lebih dari Oke. itu. Ya. Terus yang kedua tadi juga disebutkan bahwa katanya gitu ya, ketika proses coaching itu di apa namanya dilakukan gitu ya, dilakukan, karyawan kan atau pegawai yang dilakukan coaching kan ya bicara banyak ya dalam hal ini kepada yang dilakukan berarti ini coach-coach internal ya. Jadi Ya, alhamdulillah ada gitu tim kami. coaching juga di NTI maksudnya. Ya, Jadi para jadi leadernya belajar coaching. apa namanya itu leader-leader semua kami ikutkan training coaching Wah, gitu. Karena seorang leader itu akan lebih mudah mempunyai skill coaching untuk menghandle timnya. yes. Oke. Jadi baru para leader ini mengcoaching timnya gitu ya. Ya, Nah, tadi kan menarik datanya mengatakan bahwa karyawan yang bicara kepada atasan tentang goals ya, eh, dan kesuksesan mereka dalam 6 bulan terakhir menunjukkan 2,8 kali lebih engage gitu ya, ya. dan juga 62% lebih rendah berpotensi burnout. Jadi gimana setelah dilakukan coaching terkait dengan engagement pegawai, termasuk juga tingkat stresnya lah ya, burnout itu tingkat stresnya gimana nih teman-teman di NTI, Wah, Sofian? itu saya banyak sekali dapat ini ya, dapat insight, dapat feedback gitu. Jadi mereka sangat betah ada di kita. Bahkan lucunya beberapa temen apa diajak oleh orang lain ya, oleh temennya ke pindah ke tempat lain. Yang terjadi si temennya itu yang malah pada pindah ke tempat kami. Oh Sampai gitu. ya, sampai tahun kemarin itu ada 3 orang gitu ya. Nah, orang dibajak kemana gitu kan. Mereka Eh, malah mencari kami gitu karena mungkin di antara engineer itu sering diskusi gitu ya, iya, gimana di iya. sana, gimana di perusahaan sini gitu ya. Eh, Itu jadi buah bibir gitu. eh, Itu ada situasi di luar yang lagi apa namanya itu tidak nyaman segala macam, mereka pada pindah ke sini dan pada menarik temennya. eh. Sini di sini enak begini begini Oh, gitu. jadi bisa jadi banyak dari luar ngajak tim NTI buat pindah ke mereka gitu ya. Tapi malah mereka yang malah masuk gitu ya. Mereka yang masuk Terus gitu. ngajak yang lain juga gitu. Banyak itu jumlahnya lumayan cukup banyak ya. Jadi kami untuk rekrutmen yang apa medium atau junior medium atau senior itu Hmm. biasanya gitu tanya aja dari teman-temannya gitu kan. Hmm. Wah, ini Jadi makin selektif nih masuk NTI ini ya. resign gitu ya malah pada masuk dan betul tingkat resign di kami relatif rendah gitu ya. Hmm. Itu saya suka melihatnya salah satunya adalah dari LinkedIn. Cari Hmm. di setiap perusahaan itu yang mana yang banyak karyawannya open to work. Di kami itu Hmm. sangat jarang gitu ya. Itu salah satu parameternya. Kemudian ya betul tadi kenapa resign ini menjadi sedikit karena mereka relatif tidak memiliki masalah lagi gitu ya. Karena Hmm. kan sebetulnya rata-rata orang resign itu banyak hal ya. Satu tidak nyaman. Nah, tidak nyaman ini kita lakukan dengan coaching. Kedua juga dari sisi karir path misalkan mereka ini Ya. pengen berkembang. Nah, dari awal memang kita sudah coaching mereka ke depan pengen jadi apa. Jadi tanpa harus keluar kita programkan mereka untuk tadinya hanya di bidang A, terus berikutnya setelah sekian tahun pengen ke bagian B gitu kan belajar ini. Jadi mereka berkembang gitu ya karena kita tanya. Jadi cita-cita mereka kita incline-kan dengan cita-cita yang perusahaan sehingga setiap orang setiap waktu berkembang. Ya. Nah, ketiga adalah dengan dia berkembang tentu secara karirnya berkembang dan mungkin dari sisi kompensasi sebetulnya kalau sedikit ini ya tadi apa pernyataan nakal kalau istilah Tiko.
Bahkan beberapa orang yang pindah ke kami itu downgrade secara salary. Oh, Ya, tapi mereka tahu di sini tuh nyaman gitu. Kurang oh, lebih seperti itu. Ya, bahkan begitu mereka juga mau keluar. Kenapa keluar? Pernah ada kayak gitu. Begitu di coaching sama tim HC-nya, ya saya di sana bisa lebih besar begini gini. Oh gitu. Berapa? Sedikit sekali gitu kan. Ya hmm, maksudnya tuh kita bilang di sana pasti nyaman nggak yakin sih. Nah, kamu dengan sekarang cuma apa nama itu peningkatan sekian gitu ya, tapi dengan sesuatu yang tidak yakin nyaman, mendingan mana? Ya mendingan di sini sih gitu. Itu apa padahal dia sudah mengajukan resign segala macam karena mau pindah gitu ya. Begitu ternyata segimanapun menariknya tawaran uang di luar itu eh, tergoyahkan oleh kenyamanan. Coba ya, deh tanya sama teman yang pernah ada di sana tuh gimana gimana ya, senyaman apa di sana. Iya sih katanya. Jadi kurang lebih gitu. Jadi kalau udah kenyamanan itu masalah materi atau uang itu sudah menjadi nomor dua gitu. oh. Wah, yes. Jadi bukan cuma sekedar bicara tentang ini ya, salary ya, banyak tentang bicara tentang uang, income dan sebagainya. Tadi yang penting, membuat sebuah lingkungan organisasi yang nyaman tadi bahasanya ya. Jadi sebuah kata yang nyaman itu dibentuk dengan apa sih? Ya, dengan dialog tadi ya, dengan dialog, dengan melakukan coaching gitu ya. Nah, berarti yang menarik di sini berarti bukan hanya bicara tentang kerjaan ya tadi ya, tentang kerjaan. Satu lagi mungkin sebelum ke sana. Tadi berarti inovasinya luar biasa muncul banyak ya kalau tadi agak sedikit disebut sama Pak Sofyan, eh, dari hanya satu tadi misalkan produk, kemudian ada produk-produk lain dan sebagainya gitu ya. Dan tadi kan data juga mengatakan terkait dengan inovasi itu kan ya 8 kali ya meningkat improvementnya atau ketika menghadapi perubahan-perubahan bahkan 7 kali eh, improvement dalam inovasi. Nah, seperti itukah juga di NTI, Pak Sofyan? Atau jangan-jangan kurang tepat juga kayak tadi nih, nikah juga. Jadi eh, apa namanya itu di inovasi itu betul ya. Tadi saya sampaikan bahwa kita menemukan sekian banyak apa ya kemampuan kami itu dari coaching gitu ya. Oh kita ternyata bisa begini, ternyata bisa begini gitu ya. Jadi inovasi ini benar-benar dari kita dan karena apa nama itu karyawan semua dilibatkan, mereka sendiri usulannya dari masing-masing karyawan sendiri itu membuat mereka semangat. Hmm. Nah, ide mereka diterima gitu. Contoh Dan dilibatkan ya maksudnya ya. dilibatkan. Jadi waktu awal-awal kita mau Lebaran, contohnya gini, apa bagaimana sih WFH yang baik gitu ya? Itu kami dengan coaching gitu. Padahal saya sudah menuliskan ada 6 bahan SOP untuk Oh, selama di WFH gitu ya. iya, iya. Baik item A, B, C gitu. Pokoknya ini yang harus dilakukan di rumah adalah ya di pikiran saya pertama harus mandi, harus apa dipakai baju rapi segala macam gitu. Itu kalau saya ngomong mungkin kalian harus gini 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 gitu ya. Tapi Iya. lakukan coaching. Sebelum itu disampaikan ya. Ya sebelum disampaikan kami lakukan coaching bagaimana gitu ya. Nah menariknya, jadi kalau saya hanya dari one way itu hanya 6 item. Tapi ternyata itu menjadi belasan item dan Hmm. semua sambil tertawa-ketawa gitu kan. Eh, Jadi kayak mengenai mandi kan, ada yang menyebutkan bahwa kita pertama harus mandi karena mandi itu adalah batasan antara alam mimpi dan alam nyata gitu kan. Kan? Tapi itu Dan menjadi masalah. itu bukan Pak Sofyan yang bilang ya, jadi dari mereka malah keluar. Saya tidak menyampaikan satupun dari 6 itu, saya hanya bertanya. Hmm. Ternyata akhirnya menjadi aturannya, rulesnya menjadi 12 atau sekian belas item, Hmm. semuanya dari karyawan dan semua happy gitu kan. Nah, Ketawa-ketawa sambil coaching, yang satu harus begini gitu ya. Oh oke oke. Saya selesai meeting, saya bilang Alhamdulillah, untung saya nggak langsung nyerocos gitu ya, harus begitu begitu. Bayangkan iya, karyawan iya, harus begitu begini, paling pada manyun gitu iya. karena disampaikan digali dari mereka sendiri, mereka merasa oh ini ide ini dari saya, ini nomor item ini dari saya gitu ya. Happy semua ini kan ya. Nah, itu kurang lebih coach bagaimana Yes. satu perintah saja begitu dilakukan dengan coaching itu menarik, happy dan mereka menjalankan semua dengan happy karena itu dari mereka sendiri. Jadi ini saya presisi juga ya. Jadi
salah satu culture yang dibangun adalah membiasakan juga ya menggunakan coaching dalam hal apapun ya oleh para leader. Dalam hal ini tadi Pak Sofyan menyampaikan sebuah contohnya. Bahkan ketika mau meeting, mau menyampaikan arahan gitu ya, sudah ada nih arahannya ya, sudah ada Udah draftnya punya. nih, sudah punya, tapi nahan dulu nih. Nah inilah menariknya ya. Jadi kebanyakan mungkin nggak sabar untuk, lah biar cepet ini udah sampaikan, pokoknya lakukan ini. Tapi ternyata ketika agak ngerem dulu, nggak nyampaikan sesuatu, lakukan skill coachingnya gitu ya. Jadi sebagaimana mungkin yang kita bahas sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian ya, coaching ini kan ada beberapa jenis ya. Maksudnya coaching formal, one on one yang tahu dia sedang di coaching, tapi sebagai leader kita bisa menggunakan informal coaching atau menggunakan skill coaching kita dalam berbagai hal ya. Dalam hal ini adalah dicontohkan tadi meeting pun ya. Nah, kalau kita sudah menguasai ilmu coaching maka akan beda nih ya, apa meeting style kita ya, cara kita atau gaya kita memimpin meeting gitu ya. Wah, ternyata akan beda. Tadi dicontohkan sama Pak Sofyan seperti itu. Luar biasa nih. Wah, dan satu lagi mungkin ya, nanti Bapak Ibu teman sahabat sekalian juga boleh komen ya di kolom komen pengalaman-pengalaman melakukan coaching atau pengalaman-pengalaman coaching di perusahaan Anda masing-masing seperti apa sih ya, dan kira-kira apa yang bisa kita pelajari juga barusan dari MTI gitu. Nah, sekarang bicara metode coachingnya gitu ya, kan ini suatu hal yang rasanya bisa jadi sebagian besar organisasi sudah mulai aware terhadap coaching karena istilah coaching pun sekarang sudah mulai ngetrend gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang salah kaprah mengartikan coaching itu ya. Pokoknya kan banyak juga nih, saya pernah tanya nih Pak Sofyan ke satu perusahaan atau beberapa bilang sudah pernah di coaching gitu ya kepada pegawainya. Oh sudah, gimana perasaannya? Wah kapok gitu ya. Loh kenapa? Karena yang ternyata dilakukan adalah dia bilang, wah pas waktu di coaching saya dikeramasin sama leader saya. Dia ternyata dievaluasi, dimarah-marahin dan sebagainya. Nah, tapi seperti apa di LTI, metode ataupun coaching apa sih yang dilakukan gitu ya? Mungkin bisa share ke kita nih, Mas Sofyan. Baik, pertama kan kami belajar dari ISQ Coaching 3.0 ya. Hmm, Kemudian kami praktekkan dan kami kembangkan gitu ya. ya, Kemudian di advance coaching kan ada coaching menggunakan tools. Nah, ya. ini sekarang juga supaya tidak bosen juga kita toolsnya ganti-ganti gitu ya. Hmm, Gunakan foto segala macam. Jadi nggak hanya coaching 101 yang ditanya agendanya apa gitu ya. Kita kreatif, dengan kreatif itu membuat apa namanya, si coaching itu tidak merasa monoton gitu. ya, ya, 3.0, dan betul tadi ada di salah satu apa perusahaan besar juga ya, coaching itu sudah dibuat menjadi sistem. Jadi tiap 3 bulan sekali karyawan itu harus ngisi form coaching gitu ya. hmm, Jadi udah nggak ketemu coach lagi karena dipikir coaching itu adalah mengisi form gitu kan, karena biasanya gitu. Kita pun kan si coach itu memegang formulir terus kita isi. Nah, karena zaman otomasi itu diotomatiskan, mereka tiap 3 bulan mesti gitu. Terus apa saya bilang yang dilakukan? Ya harus ngarang gitu kan, dan capek gitu kan. Karena apa? hmm. Karena sekarang ngarang apa lagi ya yang kira-kira Oh, capek gitu. Aduh, saya bilang sayang sekali gitu ya. Seperti itu. Jadi coaching ini banyak sekali betul gitu, dan kami juga banyak menemukan coaching yang mungkin di beberapa tempat malah itu adalah mentoring gitu ya. ya, Itu adalah tadi yang pulang coaching di ini. Jadi awal-awalnya saya juga kalau di luar ngobrol itu harus sedikit menjelaskan perbedaan 3.0 dengan coaching lainnya yang mereka ya. pernah lakukan gitu coach. Hmm. Oke, menarik. Jadi mengawali dari 3.0 coaching ya. Jadi eh, bagaimana Dr. Ari membuat sebuah model coaching, dan ini satu-satunya nih genuine gitu ya di Asia yang membuat sebuah model coaching, dan bahkan di seluruh dunia nih ya, kita bicara terkait dengan 3.0 coaching itu membagi jadi tiga dimensi manusia ya, human dimension. Jadi bukan hanya sisi performance-nya saja, tapi kita mulai dulu dari menemukan yang disebut dengan inner drive ya. Sehingga tadilah kalau Pak Sofyan tadi di awal menyebutkan ketemu energinya gitu ya. Energinya untuk melakukan sesuatu, kemudian ditingkatkan orientasinya dari sisi emosional baru kepada performance-nya. Kan selama ini mungkin kalau bicara performance saja, ya bisa jadi tahu mau kemana, apa yang bisa dilakukan langkah-langkahnya, tapi energi untuk menjalankannya itu kadang yang belum ketemu. Ya, dan ternyata ketika ketemu energinya, inovasi tadi muncul. Gitu Pak Sofyan ya.
betul. Oke, jadi mungkin nih terakhir, seperti apa nih juga boleh kita sampaikan di sini Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian ya, para pemirsa nih ya di YouTube channelnya SCT Consulting yang berasal dari berbagai organisasi, berbagai perusahaan ya, instansi bisa jadi. Apa nih pesan-pesan Pak Sofyan nih untuk yang teman-teman sekalian nih? Oke, kalau saya sih berpesan bahwa gunakan coaching ya, karena ini pertama seperti kalau di kami itu apa ya, sudah menjadi kebutuhan. Hmm, Kan saya kalau mau bikin sesuatu, bikin apa, kita coaching dulu gitu ya. Termasuk permasalahan-permasalahan itu juga kalau meeting agak berat di manajemen, ya itu kita gunakan dengan coaching. Jadi yang tadinya meeting akan terasa berat karena ini berdebat gitu ya, akan perdebatan sengit itu menjadi karena itu Dokter Ari melibatkan Tuhan dalam Allah dalam proses coaching-nya sehingga begitu sudah masuk ke dunia alfa, semua orang itu tanpa harus dikoreksi apa, mengeluarkan sendiri permasalahannya atau kekeliruannya atau apapun gitu. Itu, saya sering lucunya gitu ya, jadi kalau meeting, ini yang agak berat, kita gunakan coaching gitu ya. Bahkan, eee permasalahan-permasalahan pun gitu ya, dengan setiap orang yang bermasalah kita gunakan coaching sehingga kita tidak menghakimi orang, mereka menghakimi dirinya. Nah, jadi kalau pesan saya, eee, ikuti coaching gitu ya, para leader-nya di apa nama itu, ikutkan juga training, saya yakin cost benefit-nya jauh sekali, gitu ya. Jadi, apa yang kita keluarkan untuk biaya coaching itu sedikit sekali, gitu ya. Kalau dilihat angkanya memang besar, tapi apa yang kita rasakan, baik secara material atau materialnya akan lebih besar, gitu. Jadi, saya berpesan agar semua organisasi, gitu ya, untuk khususnya kalau di perusahaan, gunakanlah coaching, training coaching para leader-nya. Kami pun berikutnya ini akan batch-batch berikutnya akan kita terapkan juga di level supervisor karena manfaatnya banyak sekali. Gitu mungkin Coach. baik, wah terima kasih ya. Jadi pesannya tadi ini para leader harus kuasai ilmu coaching dan mungkin kalau jadi saya tambahkan sedikit, saya dapat insight dari Pak Sofyan di NTI ini adalah mereka bukan cuma sampai kepada belajar coachingnya ya, tapi sebuah perusahaan membudayakan coachingnya ini jadi luar biasa. NTI menunjukkan ya, membuktikan bahwa bukan sekedar dikuasai secara personal, tapi menjadikan sebuah budaya dan bahkan tadi menjadi kebutuhan ya, Tuhan. Sofian ya. Jadi rasanya bukan lagi kayaknya sekarang kalau saya boleh menebak bukan lagi ditentukan jadwal coaching kali ya. Mungkin setiap orang jadi mengejar Oh ya, coaching kali gitu ya. betul. Itu 3 bulan sekali itu yang wajib ya. Di luar Heeh. itu mereka kalau butuh tinggal hubungi coachnya dan itu banyak gitu yang Wah, tak ya. Termasuk yang lucu orang baru heeh. pertama jadi Heeh. 1, 2, 3 itu mereka harus coaching. Ada yang tiap minggu mereka ingin coaching gitu ya. Aduh. Waduh. Jadi ibaratnya orang ini kalau pas sakit, maksudnya ke rumah sakit ini ibarat ini ya, ke rumah sakit yang pas sakit aja, tapi ini enggak ya. Malah memang kan kebanyakan gitu orang datang ke dokter pas sakit ya. Jarang sekali orang datang ke dokter mau meningkatkan kesehatannya ya. Maksudnya untuk sudah sehat tapi mau lebih sehat mau program apa sebagainya. Wah ini luar biasa ya, karena sudah merasakan tadi dampak manfaat daripada coaching. Wow, keren. Jadi penasaran nih nanti pengen banget ya kita bincang lebih ini lagi terkait dengan coaching di NTI. Baik, kita tunggu. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Sofyan sekali lagi ya sharingnya ngobrol-ngobrol kita di pagi hari ini mudah-mudahan tentu menjadi sebuah insight, menjadi sebuah inspirasi bagi kita semuanya, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian, untuk kita bisa mempelajari satu metode komunikasi dialog gitu ya, dan ini akan mempengaruhi bagaimana culture budaya organisasi atau perusahaan kita melalui para leadernya untuk bisa menguasai ilmu coaching dan mempraktekkan membudayakan coaching di perusahaan ataupun organisasi yang masing-masing. Dan rasakan bahwa bukan lagi sebuah teori, bukan lagi sebuah data, bahkan ini fakta gitu ya. NTI membuktikannya dia berpengaruh kepada performance, bahkan engagement level para pegawainya, inovasi-inovasi pun bermunculan,
dan turnover-nya juga menjadi rendah. Karena satu hal tadi yang membuat eh, tadi ya turnover juga rendah adalah kenyamanan. Nah, nyaman itu dibangun dari mana? Dari proses komunikasi atau dialog yang ada di dalam. Gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi apabila Anda sekalian sudah menyaksikan episode kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam program-program berikutnya. Dan tadi kalau ada di spill sedikit coaching apa yang dilakukan, oh yang namanya metode ISQ 3.0 coaching. Nah, ini yang diciptakan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Mau tahu seperti apa sih metode itu? Kita akan bongkar itu setiap hari Jumat malam, insya Allah ya kita ada program. Pokoknya nantikan saja informasi-informasinya ya di Jumat malam, insya Allah pukul 19.30 bersama dengan saya atau bahkan Coach Arif Rahmat Saleh akan membongkar seperti apa sih metode ISQ 3.0 coaching tersebut. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Sofyan dan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sampai jumpa di program-program berikutnya. Saya tutup program kita kali ini dan silakan sampaikan di kolom komen ya untuk kita saling berbagi inspirasi apa saja sih insight yang kita dapatkan melalui obrolan saya bersama dengan Pak Sofyan dari PT Neurotechnologies Indonesia. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Sofyan. Kasih Sampai Coach. jumpa di kesempatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena ini hari Rabu, selamat menempuh hidup Rabu ya di hari Rabu. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.